Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang prinsip dasar dan aspek filosofis produksi dalam ekonomi syariah yang beranggotakan yang pertama saya Nadia Aprilia Putri, saya Melati Dwi Nurul Aini, saya Nia Ayu Rahmawati, dan saya Bagas Medina Yunis. Baiklah, saya Melati Dwi Nurul Aini akan menjelaskan mengenai pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat dan menambahnya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahah dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia. Oleh karena itu, produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh produsen. Oleh karena itu, seluruh kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Selanjutnya saya Nadia Aprilia Putri akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam Islam. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern. Yang kedua, untuk menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, untuk menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, untuk pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan motivasi produksi dalam Islam. Adalah suatu konsep yang penting yang melampaui pengejaran keuntungan semata. Islam mendorong produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Motivasi produksi dalam Islam adalah konsep yang kooperatif yang melampaui pengejaran keuntungan semata. Islam mendorong produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, adil, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan faktor-faktor produksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan dapat terciptanya sistem ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Nadia Ayu Rahmawati ingin melanjutkan materi tentang prinsip dan kaidah. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim itu dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam itu membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam itu menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Perkenalkan, nama saya Bagas Medina Yunis. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukan proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan sebagai bentuknya serta kecakapan. Dan macam-macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Dalam penjelasan lain, yang sedikit berbeda disebutkan bahwa macam-macam faktor produksi adalah tanah,
tenaga kerja, modal, kecakapan, tata laksana. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam berproduksi, antaranya yang pertama itu ada memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material. Keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material, juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fikih itu memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu industri perdagangan keuangan merupakan fardu kifayah yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan duniawinya. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisien dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniah itu rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniah menjadi unsur penting dalam produksi Islami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Nah, upaya produsen untuk memperoleh maslahah dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terkait pada tatanan nilai moral dalam Islam. Nah, berikut beberapa nilai-nilai Islam dalam produksi, yaitu pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Dan yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Dan yang kesebelas, membayar upah tepat waktu serta menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, penerapan nilai-nilai Islam dalam berproduksi itu mendatangkan keuntungan bagi produsen dan juga mendatangkan berkah dan kebahagiaan hakiki, dan serta memperoleh kebahagiaan hakiki itu baik di dunia maupun di akhirat. Itulah hasil presentasi video dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum